Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahim dengan NIM 123101337. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Filsafat Ilmu bab 14. Ada 3 materi. Yang pertama yaitu hukum sebagai keteraturan. Hukum sebagai keteraturan ialah sudah menjadi hal yang wajar bahwa ada hukum-hukum yang mengatur perilaku dunia dan merupakan urusan ilmu pengetahuan untuk menemukannya. Gagasan tentang hukum berasal dari bidang sosial yang masuk akal. Hukum masyarakat dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh individu yang mampu memahami hukum dan akibat jika melanggarnya. Dari sudut pandang humaniora adalah suatu kesalahan untuk berasumsi bahwa perilaku yang sesuai dengan hukum disebabkan oleh apapun. Dari sudut pandangan ini, sebab akibat tidak lain adalah hubungan yang teratur. Misalnya, hukum jatuh Galileo berbentuk setiap benda-benda yang dilepaskan dekat permukaan bumi, benda itu jatuh ke tanah dengan percepatan tetap. Inilah yang disebut pandangan keteraturan hukum. Tidak ada sesuatu pun yang membuat suatu benda berperilaku sesuai dengan hukum, karena hukum tidak lainnya hanyalah keteraturan de facto antar peristiwa. Serangkaian keberatan terhadap pandangan keteraturan hukum melibatkan klaim bahwa pandangan tersebut tidak membedakan antara keteraturan yang bersifat aksidental dan keteraturan yang mirip hukum. Dan yang kedua, hukum sebagai karakterisasi ialah kekuasaan atau disposisi segala sesuatu terjadi di dunia atas kemauannya sendiri, dan hal itu terjadi karena orang-orang yang mempunyai hak di dunia ini mempunyai kapasitas atau kekuasaan atau disposisi atau kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bola memantul karena elastis. Peringatan pada wadah yang menyatakan bahwa isinya beracun, mudah terbakar atau mudah meledak, memberitahu kita apa yang dapat dilakukan oleh wadah tersebut atau bagaimana kecenderungannya untuk bertindak. Menentukan massa atau muatan elektron menunjukkan bagaimana ia akan merespon medan listrik dan magnet elemen. Penting dari suatu, adakah apa yang mampu dilakukan atau menjadi apa? Kita perlu mengaterisasi benda-benda dalam kaitannya dengan potensi dan keberadaan aktualnya, seperti yang diamati dengan tepat oleh Aristoteles. Dari sudut pandang yang saya ajukan, sebab-sebab dan hukum mempunyai kaitan erat. Peristiwa disebabkan melalui tindakan partikular yang mempunyai kekuatan untuk bertindak sebagai sebab. Gaya tarik gravitasi bulan adalah penyebab utama terjadinya pasang surut. Partikel bermuatan penyebabnya ionisasi yang menyebabkan jejak di ruang awan, dan muatan yang bersosialisasi menyebabkan gelombang radio di pancaran dari pemancar. Uraian tentang cara bertindak negara-negara aktif yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut merupakan hukum alam. Hukum gravitasi kuadrat terbaik menggambarkan secara kuantitatif gaya tarik-menarik yang dimiliki oleh benda masif dan teori. Dan kedua, hukum elektromagnetik klasik menjelaskan antara lain kapasitas benda bermuatan untuk menarik dan memancarkan radiasi. Kekuatan aktif yang bekerja di alam itulah yang membuat hukum menjadi benar, padahal memang benar. Kekuasaan dan kapasitas yang dimiliki oleh hal-hal tertentu dan berlaku ketika hal-hal tertentu berinteraksilah yang memaksa hal-hal khusus tersebut untuk berperilaku sesuai dengan hukum. Perilaku seperti hukum dihasilkan oleh sebab akibat yang efisien. Mayoritas filsuf tampaknya enggan menerima ontologi yang memuat disposisi atau kekuasaan sebagai sesuatu yang primitif. Saya tidak mengerti keengganan mereka. Mungkin alasan sebagian bersifat historis dari sudut pandang yang saya ajukan. Sebab-sebab dan hukum mempunyai kaitan erat. Peristiwa disebabkan melalui tindakan partikular yang mempunyai kekuatan untuk bertindak sebagai sebab. Gaya tarik gravitasi bulan adalah penyebab utama terjadinya pasang surut
partikel bermuatan penyebabnya ionisiasi yang menyebabkan jejak di ruang awan, dan muatan yang berisolasi menyebabkan gelombang radio di pancaran dari pemancar. Uraian tentang cara bertindak negara-negara aktif yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut merupakan hukum alam. Hukum gravitasi kuadrat terbalik menggambarkan secara kuantitatif gaya tarik-menarik yang dimiliki oleh benda masif, dan teori hukum elektromagnetik klasik menjelaskan antara lain kapasitas benda bermuatan untuk menarik dan memancarkan radiasi. Kekuatan aktif yang bekerja di alam itu yang membuat hukum menjadi benar, padahal memang benar. Kekuasaan dan kapasitas yang dimiliki oleh hal-hal tertentu dan berlaku ketika hal-hal tertentu berinteraksilah yang memaksa hal-hal khusus tersebut untuk berperilaku sesuai dengan hukum perilaku, seperti hukum dihasilkan oleh sebab akibat yang efisien. Mayoritas filsuf tampaknya enggan menerima ontologi yang memuat disposisi atau kekuasaan sebagai sesuatu yang primitif. Saya tidak mungkin alasan sebagian bersifat historis. Baik, cukup sekian yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.